berjalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore di lintas Melawai. Ya, para sahabat lintas Melawai, saya nih sekarang lagi ada di mana tuh? S. Sujoyono Center. Oh, di center Galeri Wijoyono. Ya, anak-anak sekarang itu harus pelan-pelan dulu ditanyain, karena kan ini kita nih salah satu maestro itu ada 3. Yang pertama tuh terkenal Afandi. Yang kedua itu Basuki Abdullah. Kalau yang ini jarang sekali disebut-sebut karena mereka itu sebenarnya bertiga tuh bersahabat. Nah, Pak S. Sujoyono. Nah, para sahabat lintas Melawai, saya mau dengar juga nih cerita-cerita anaknya nih ya. Oke, manggilnya Mbak Maya apa Maya nih? Maya aja dong. Oh, Maya, biar kelihatan muda ya. Enggak. Tapi sebelumnya saya pakai dulu ini ya. Yes. Ya, nanti gantian kamu yang ya. Oke. Pak Guru. Miss Maya, ini kan ada cerita tentang Tri Maestro. Iya. Ya. Kapan itu terakhir mengadakan pameran atau acara? Waktu Bapak masih ada. Ya. Waktu Bapak masih ada, itu pameran yang diprakarsai oleh Pak Ciputra, itu di Pasar Seni Ancol. Oh iya. Jadi 3 besar, pameran 3 besar. Bapak saya, S. Sujoyono, Pak Afandi, dan Pak Basuki Abdullah. Di situ deh bertemu bertiga. Lalu memorable banget karena di situ saling melukis. Jadi satu sama lain saling melukis dan itu menjadi koleksinya Ciputra Museum. Maya. Ya. Sebenarnya itu siapa sih papi kamu? Ayo dong ceritain buat Sujoyono. Nah, ya. Kalau buat aku bapak yang baik, sangat baik, ya, role model yang baik. Kalau buat dunia seni rupa, kelihatannya bapak itu bukan hanya pelukis, tapi dia pendidik, gitu ya. Sehingga sampai lukisan-lukisan dia itu, kalau dia mau membuat sesuatu yang apalagi lukisan bersejarah, itu dia mengadakan research, gitu. Salah satunya lukisan pertempuran Jan Pieterszoon dengan Sultan Agung yang di Museum Sejarah. Oh, itu iya. Ya, jadi Bapak dapat pesanan dari pemerintah DKI saat itu, Pak Ali Sadikin. Lalu Bapak mengadakan research. Untungnya waktu Bapak ada order ini, beliau kan harus mencari data-data, dia studi betul-betul, orangnya serius ya. Jadi dia bukan hanya pelukis, tapi dia senang baca dan lain sebagainya. Lalu dia research bukan hanya di Indonesia, tapi karena dia nasionalis banget. Jadi berapapun yang diberikan budgetnya sama dia, dia sudah bangga bisa membuat research dan lukisan itu. Untungnya Bapak kok diundang pameran di Belanda. Pameran di Belanda. Ya, untungnya saya ikut. Ayo. Mumpung masih kecil, masih bisa bolos. Jadi Jadi berbulan-bulan kita ke sana. Nah, di sana Bapak pameran sembari mengadakan research. Jadi banyak sekali data-data justru ada di Belanda. Banyak di sana ya data-data ya? Iya, Rijksmuseum semua sangat membantu dan bahkan mencari patung muka Jan Pieterszoon pun cari di Belanda. Lalu di sana dapat bukti-buktinya semua. Nah, itu buat Bapak tuh harta karun banget. Oh iya. Sehingga beliau pulang sama aku sama Mama. Mama kebetulan juga dapat permintaan rekaman karena Mama penyanyi seriosa kan, Rosman dan Wani. Habis bikin LP, long play ya, plat di sana, pulang, jadilah
menuangkan di lukisan 3 kali 10 meter yang anak muda bisa lihat sebagai bahan belajar tuh. Adek, ya. Jadi Ibu Rose Pandanwangi usia berapa sekarang? Mama tuh usianya puji Tuhan udah 91, alias 19 tahun. Senang menyanyi. Aku baca di Google ya. Papa tuh harga lukisannya tuh sangat fantastis di lelang Christie, terus ada di terus banyak sekali dengan harga-harga yang sangat fantastis. Saya selalu meriset narasumber yang seperti Papa. Aku selalu baca itu. Betul. Nah kadang-kadang gini, itu kan sudah ada di para kolektor nih lukisan-lukisannya. Jadi kadang-kadang misalnya teman-temannya mama saya gitu kan, terus waduh ya udah ini banget ya, ada lukisan terjual sekian miliar. Ibu saya cuman oh iya ya gitu, karena kan udah di orang, jadi bukan di kita lagi. Jadi ya Sujoyono Center tuh berusaha minta dari para kolektor image-nya kalau mereka punya, karena kita ini mau mengumpulkan data-data tentang Sujoyono sama Rose Pandanwangi, sehingga anak-anak generasi muda itu terus kita wariskan. Memang ini bukan untuk umum sih. Jadi institusi boleh harus ada surat untuk bisa research, untuk bisa lihat karyanya gitu, tapi memang kita nggak dibuka buat umum gitu. Kita memang ingin menjadi sumber data aja. Iya, jadi untuk pendidikan, jadi kita bukan kayak galeri komersil umum, banyak hal lah ya pertimbangan kita, tapi kita ingin menyumbangkan untuk pengetahuan untuk anak Indonesia dan dunia internasional gitu. Jadi kayak pandemi ini juga masih dari luar negeri pun minta data untuk mereka tetap bikin buku. Jadi tentang Sujoyono, sejauh kita bisa bantu kita berikan datanya. Terus mahasiswa yang lagi tulis skripsi, mereka resmi dari kampus kirim email ke kita, kami mau bikin skripsi begini-gini, yang penting semuanya jelas, kita bantu. Jadi kita banyak untuk pendidikan. Ya, gitu. Bapak bikin juga ya? Bapak itu selain melukis, mematung, bikin keramik, ada furniture juga, tapi mungkin agak sulit lihatnya. Itu sih. Ada print itu, Mama? Ini ada print ini juga nih di belakang saya ini. Jadi gini, setelah Bapak meninggal tahun 2017 kita meluncurkan autobiografinya Bapak yang Bapak tulis sendiri. Gitu. Jadi rupanya Bapak itu dari tahun 70-an sudah mulai nulis. Ternyata beliau tuh memang sudah ingin membuat buku kelihatannya, lalu merekam suaranya sendiri tentang hidup dia. Nah, jadi catatan audio, catatan tulisnya ada. Nah, kita bikin buku, Bapak. Jadi semua Bapak punya karya kita usahakan terkumpul sejauh yang kita punya. Jadi memorinya Mama, data foto-foto kita, data yang kita dapat dari para kolektor, kurator, kita masukkan ke buku-buku. Ini sekarang kita udah peluncurkan buku ke-4 dan 5. Oh iya. Iya. Banyak banget ya, ke-4 ke-5. Gramedia. Yang terakhir kita disupport oleh Gramedia Group, Kepustakaan Populer Gramedia, Kompas Group, Jakarta Post support kita untuk pameran itu sambil meluncurkan autobiografi Sujoyono Rose Pandanwangi. Iya, tuh. Bagaimana perasaan Maya setelah ternyata Bapak gue ini seniman besar ya gitu? Gimana perasaannya sama teman-teman sekolah dulu? Oh gini, dulu waktu aku sekolah, aku tuh jadi kan Mama sama Bapak dua seniman nih di rumah. Jadi saya aku nggak pernah ngerasain kayak punya orang tua ngantor begitu enggak. Jadi Bapak ngelukis di rumah, Mama juga selain konser atau kita pameran, Bapak juga ngajar semua. Nah,
Aku personally tidak merasa, waduh bokap gue yang sekarang dikatakan diakuin orang maestro, enggak. Karena apa ya, he is very humble, orangnya sangat rendah hati. Jadi enggak yang apa orang Jawa bilang gitu tuh enggak gitu. Mama juga gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, terus kan dulu Taman Ismail Marzuki bikin seminar, terus bikin pameran di Pasar Seni Ancol, Salasehan. Di situ aku baru realize gitu, baru ngerti. Oh ternyata nih seniman-seniman muda, Pak Ciputra, segala macem gitu. Oh berarti bapak itu bukan hanya ngelukis, dia memberikan ilmunya. Dia sangat generous gitu untuk memberikan ilmunya. Jadi kalau udah dulu tuh di Sanggar tuh, mama kadang-kadang ayo pulang, Pak John mau lukis nih gitu. Gitu. Jadi para pelukis-pelukis muda tuh pada dateng. Terus kalau Salasehan di Ancol kita ikut gitu. Ikut kadang-kadang tahu dong di Ancol pasar seni kita udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi ya happy aja gitu. Jadi itulah aku nggak pernah ngerasa wah bapak gue gitu, enggak. Kita punya persepsi yang berbeda tentang bapak. Tapi Mbak Maya suka ketemu sama Pak Afandi, Pak Basuki, karena itu kan kerabat. Ya jadi gini, mungkin kalau sehari-hari enggak sesering itu, karena Pak Basuki juga sibuk, Pak Afandi di Jogja kan. Nah tapi yang memorable buat aku, mungkin aku udah agak gedean ya, waktu tahun 85. Jadi di situ aku senang banget karena Pak Afandi, Bapak Mama Basuki Abdullah dipertemukan oleh Pak Ciputra, terus bikin pameran. Nah di situ pun aku senangnya apa? Di situ diklarifikasi bahwa kayak, oh kok Pak Sujoyono tuh nggak suka abstrak ya? Oh Pak Sujoyono ada apa ya sama Pak Basuki Abdullah? Dia bilang enggak, kita ini temen, sahabat tetap. Tapi bahwa kita ada, menurut aku gini, punya point of view sendiri. Terus kalau abstrak dia bilang enggak, saya tidak menentang abstrak, tapi jangan orang melukis abstrak untuk menutupi ketidakmampuannya. Intinya itu. Bapak tuh seneng, selalu kan dia bilang, kalau mau lihat seorang seniman, lihat buku sketsanya, karena di situ dia mulai oret-oret studinya. Gitu sih. Pernah dibikinin kan kalau waktu saya di tim apa itu kan anak sinematografi bikin film pendeknya Afandi. Kalau Papa? Kalau Bapak enggak. Jadi kita memang lebih ngeluarin autobiografinya Bapak gitu. Mungkin kapan kita Sujoyono Center pada waktunya kali ya baru bikin. Karena kita lebih goalnya buat pendidikan anak bunda generasi muda. Kalau misalnya saatnya tepat kita bikin. Gitu. Karena kan aku pernah lihat nontonnya filmnya Fandi ya, itu yang sangat buat anak sinematografi di tim bikin ekstrim banget di pinggir laut, terus dia nyeket sampai dia lempar kolornya apa karena saya nonton waktu saya masih suka main di tim, saya nonton makanya begitu teman saya bilang itu lu Pak Sujoyono ini ya Maya tuh temen gue lu gini itu ayo ambil itu gue tuh harus mengangkat nih kita nih untuk anak-anak di zaman sekarang itu kan sangat siapa gitu. Jadi saya minta nih kepada para sahabat lintas Melawai, tanya dia nih, Pak Sujoyono itu siapa? Jadi alirannya apa Bapak? Alirannya jadi ini Bapak itu ekspresionis juga, kadang dia abstrak juga. Cuman aku pernah nanya sih sama Bapak gitu, Bapak sebenarnya apa sih? Oh Bapak nggak suka ngotak-ngotakin katanya. Gitu. Jadi buat dia kalau dia memang lihat satu objek atau satu hal pingin dia bikin abstrak ya abstrak. Kalau mau ekspresionis ya ekspresionis. Jadi lihat dari situasi saat itu, obyeknya, iya. Tapi memang Bapak terkenal ekspresionis, iya. Gitu. Maaf, selain di Belanda, pameran mungkin buat kau ini
Yang tahun orang-orang muda ini kemana sekarang? Kan setelah jadi Sujoyono Center kita tuh banyak ya pameran di luar negeri. Terakhir itu Eropalia di Brasil, gitu. Iya di Brasil. Itu tahun 2017. Jadi habis peluncuran buku autobiografi Bapak sama biografi Ibu Ros, kita ke Brasil untuk Eropalia. Nah sebelumnya di Singapura. Lalu kalau pameran-pameran lainnya itu selain di Belanda, kan banyak juga kayak ada yang menyelenggarakan di Jepang, di mana gitu. Nah terus ya pandemi ini jadi belum terus lagi. Iya gitu. Terus ya. Betul. Mama, ini kalau lukisan-lukisan Bapak ini banyak Ibu Ros ya kelihatan. Nah, kayaknya si Bapak itu banyak terinspirasi oleh Mama ya, karena mereka kayak teamwork gitu. Jadi Bapak yang lukis, Mama behind the scene. Ya, tapi lucunya juga pada saat itu bidangnya Mama seriosa, maka Bapak yang mundur di belakang layar, dia support Mama. Ya, seperti iya. Kan? Sorry saya potong. Itu ya. Mama penyanyi juga ya? Ya, Mama penyanyi seriosa dari tahun 60-an. Terus mereka juga bikin opera mengalun dendang kayak grup opera. Di situ tuh Bapak sebagai stage desainernya. Terus udah gitu dia melukis waktu Mama main sebagai Madame Butterfly. Dia Bapak yang melukis kimononya Mama. Sampai sekarang masih ada gitu. Jadi mereka tuh luar biasa saling support gitu loh. Jadi buat aku soulmate gitu ya? Iya. Dan saling support untuk di bidangnya masing-masing dan sehari-hari juga begitu. Iya, aduh. Yes. Pandemi ini. Katanya ada virtual. Tunggu dulu. Mamahnya baru dapat penghargaan loh. Ayo dong. Iya. Tahun lalu ya? Iya. 2019 betul. Jadi waktu Mama umur 90, Ibu Ros, jadi kita Sujoyono Center itu bikin justru tribute untuk Seriosa dan Keroncong Indonesia. Lagi-lagi untuk mengingatkan anak muda, Seriosa pernah eksis. Keroncong pernah eksis dan itu adalah budaya kalian gitu kan. Diundanglah dari berbagai sekolah dan universitas, jadi disupport sama alumni ITB levelnya Pak Pugar Triadi gitu ya. Nah dari situ grup-grup lain juga mensupport, salah satunya Ibu Rina Ciputra dengan Ciputra Entrepreneur. Dari situ ternyata kita bersyukur sekali Ibu Ros dapat penghargaan sebagai pionir Seriosa Indonesia. Jadi pada saat pemberian penghargaan Ibu Ros menyanyi Indonesia Pusaka. Dan yang datang banyak anak muda. Kalau saya tidak di belakang Ibu Ros untuk menemani, sudah menangis. Anak muda dengar Indonesia Pusaka, ya ampun, luar biasa. Gitu. Jadi aku sih, iya. Jadi mungkin mereka begitu naik panggung, aduh oma-oma pakai wheelchair gitu ya, begitu mulai nyanyi, aduh, aku juga senang banget respons dari anak muda. Jadi ya kayak lintas melawai, kita ini harus pass the knowledge, energi tentang siapa kita, bangsa Indonesia dari dulu ke sekarang gitu loh. Hebat banget loh lintas melawai. Tapi kalau sudah di atas panggung biasanya kalau seniman itu nalurinya lebih gitu. Ada auranya itu. Bukan hanya aura, jadi kayaknya crowd itu her energy. Iya benar. Iya, sebelumnya dia sempat, karena itu malam kan, tahu dong, udah umur 90, jadi kita kan udah kayak pom-pom girl gitu ya. Iya Pak, ya semangat gitu kan. Jadi kita sama Kemendikbud tuh juga appreciate sekali. Sampai ada di bukunya, mereka bikin tulisannya Pak Yusuf.
Nah, jadi di situ kita lihat mama sendiri itu begitu nyanyi, dia sangat senang di situ banyak anak muda, itu kayak wah energinya buat dia merasa at least umur 90 saya dihargai. Coba sedikit ya tentang Melawai. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol dia ini dari Melawai kamu bercerita langsung ke virtual. Betul. Coba deh. Betul. Melawai dulu dia pernah di Melawai juga nih. Gini, jadi aku tuh waktu zaman Melawai hits yang lintas Melawai lah, jalan sore lah segala macem. Aku tuh jalan-jalan di Melawai itu tapi lebih sama keluarga. Karena ya itu gue bantuin mama, bapak lah, urusan pameran lah, urusan konser lah gitu kan. Terus waktu aku mulai kuliah segala macem, justru memang buat keluarga itu lintas Melawai itu memori banget. Iya. Dari mulai suka ke Dunkin, American Hamburger, terus udah gitu kalau abis pameran gini, abis pameran terus kita gini. Sana ekspresinya. Habis pameran terus gini, apa namanya, boleh nggak kita ke GM? Itu kayaknya wow banget. Terus apa supermarket apa? Itu kayak sok banget ya kalau udah masuk situ. Kantin murah ya, di atasnya kantin murah. Oh, Swensen, ya ampun. Makan es krim di situ kayak berasa di mana gitu. Iya gitu. Jadi aku tuh apa namanya sama kakakku gitu, mama bapak gitu. Jadi lebih ke Melawai itu kehidupan sehari-hari. Nah jadilah dari mulai Melawai Plaza lah, belanja di daerah apa tuh Blok M yang dalam tuh kan sih kita suka ke tukang jahit dong. Daerah-daerah belakang situ. Nah terus ada roller skate. Oh, lipstick. Nah, iya. Bener kan? Lipstick everyday. Aduh gila banget deh. Nah, terus udah gitu Melawai Plaza, belanja lah ya segala. Plus sampai ke Evata, Cebu ke belakang itu loh. Kan dulu masih Pasaraya kan? Udah mulai kan. Nah, itu terus memorinya itu dari dulu karena aku kan dulu rumahnya Pasar Minggu. Terus udah gitu muter-muternya daerah situ tuh Blok M segala. Nah ke Pasaraya segala. Ujungnya Eke nikah di gereja Evata. Waduh, tetep nih ya. Muternya situ. Nah gitu. Sekarang seperti tanyaan Mbak Ade tuh Pak. Genggam virtual mall. Oh gini, jadi si Melawai Plaza dan Blok M Plaza dan sebagainya itu kan dengan pandemik begini kan kita greget mingkem dong, ya udah gitu ya. Terus waktu udah mulai pandemi, keluarga, sahabat segala macem kan tanda kutip survival mode dong. Iya. Akhirnya kita beli lah, beli dari sini daripada beli dari tempat lain, beli dari saudara, keluarga, bla 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 segala macem. Nah begitu wah ini kok kayaknya pandemik, Madam Rona tak kunjung pergi gitu ya kan. Terus udah gitu aku terpikir punya pemikiran gimana caranya mempertemukan lah ya, memberikan platform kepada pembeli, customer, plus kan kita udah nggak boleh ke mall sementara. Apalagi umur kita masih muda gini udah nggak boleh masuk mall ya, nggak boleh. Jadi konsep itulah jadi virtual mall si Genggam ini. Terus aku ngobrol sama anakku, terus kayak gitu ngobrol lah sama temen-temennya bekas murid-muridku ini. Nah jadilah kita tim ini, mereka langsung dong dilempar ide, iya bener, tante begini gini. Jadilah ada hiburannya, ada si vendor-vendornya, ada customernya, sehingga kayak kemarin nih kita baru launching hari Minggu virtual mall ini di Instagram kita. Terus baru sedikit aja, namanya juga baru perdana gitu kan. Nah jadi ada nyanyinya, ada apa gitu. Nah ini udah disambut oleh beberapa pihak yang lucu juga tuh, Mai konsep lu gini-gini, boleh nggak kerja sama ini, boleh nggak kerja sama ini. Kenapa? Karena mau bantu. Kita awalnya dari mau bantu growing together gitu, tapi memang kita harus selektif.
supaya mallnya kan mall ada berbagai macam ya. Iya, ada kelas kayak ya. makanan Ada kelas ya. harus aku make sure makanannya itu memang, misalnya nih Mas ada restoran, aku harus milih jagoan lo yang mana sih gitu. Kita cobain ya kan. Habis dari situ, oke, gue pilih yang menu ini nih, masuk. Nih si ini punya ini, bagus nggak lu punya produk? Oke, kita lihat gini-gini yuk, bagus. Sehingga orang yang masuk ya kayak lihat di mall, ada food courtnya, ada department store-nya, ada di lobbynya kan ada apa namanya informasinya, ada nyanyinya. Nah, caranya itu ya ke Instagram kita, DM, bilang kita mau ikut, caranya gimana, nanti dikasih tahu deh. Kirim. Coba ke para sahabat lintas Melawai kasih tahu tuh cara masuknya gimana sih ke ya pasti yang pertama harus follow genggam.in ya. Habis itu udah follow. Terus kalau misalnya tertarik untuk jadi vendor kita, silahkan DM. Nanti tim kita akan jawab caranya gimana. Karena kita mesti kayak kurasi atau audisi ceritanya kayak gitu untuk lihat produknya, rasanya kayak gimana supaya bisa yang terbaik yang kita berikan, dan kita pengen bertumbuh bersama. Gitu untuk jadi kita juga happy, vendor, customer, sama yang nggak beli juga. Terus misalnya 2 minggu sekali kita ada performance di Instagram live kita, bisa denger lagu ada talk show ada apa gitu. Itu sih jadi saling membantu aja. Ya gitu. pokoknya nggak gampang lah cara masuknya ke sana ya. Betul, DM aja. Yang penting follow dulu gitu. Terus saya balik lagi ke Bapak Sujoyono. Ini dikelola oleh anak-anaknya aja ya? Ya, jadi timnya namanya? Ya, jadi Ibu Ros, mamaku kan sebagai founder dan owner lah pasti ya. Nah, terus kakakku Pandan itu yang juga berdua aku untuk ngelola ini, karena kan orang dalam keluarga anak banyak tapi belum tentu semua interest ya kan, passionnya di situ gitu. Jadi jangan salah sebut nih, saya suka salah sebut Mbak, malu kadang-kadang jadi maestro jadi harus sebutnya apa? Maestro S. Sujoyono, bener nggak? Tuh iya, agak misal ininya. Kalau boleh tahu mungkin anak-anak sekarang kan harus di mana sih alamatnya? Gitu. Oke, kita juga punya Instagram S. Sujoyono Center. Instagram S. Sujoyono Center, silahkan di follow karena kita bikin in the past udah bikin acara-acara. Lagi pandemi ini kita mungkin masih silent mode dulu, tapi kita sejak tahun 2013 mulai Sahabat S. Sujoyono kita bikin banyak program untuk anak-anak muda. Jadi pada saat kita pameran kita ingin menggali siapa itu Sujoyono, kita jembatani untuk anak muda. Lalu terakhir kita bikin namanya Hey John. Ya, itu dengan video mapping dan lain sebagainya. Itu diselenggarakan Desember 2018. Oh iya? Ya, 2018. Nah, tadinya mau diterusin lagi, cuman ya ini masih terpotong karena ini, tapi itu semua buat anak muda. Silahkan visit kita punya Instagram S. Sujoyono Center. Para sahabat lintas Melawai, ayo dong gali-gali lagi tuh namanya Maestro S. Sujoyono ya. Kalau nggak ditulis-tulis gitu, aduh, udah namanya di bokil sulit baca gitu ya. Tapi ingat ya, bahwa ini bukan infotainment loh, bukan infotainment ya, jangan salah ini. Saya bercanda terus dengan Ibu Maya ini. Ibu Maya. Maya nih masih muda kita ya elah. Iya. Terus apalagi? Ada mungkin yang mau ditanyain apa? Enggak, aku suka lihat ini. Oh, itu gelasnya.
iya itu juga salah satu favorit. Jadi ini airnya Bapak, burung-burung berterbangan judulnya. Nah ini kerjasama dengan Kedaung waktu itu pada saat peluncuran buku pertama Visible Soul. Kedaung memberikan sponsor setiap pembelian itu mendapat mug ini, makanya tidak dijual. Iya gitu. Jadi untuk yang dinamikin itu bagaimana? Merchant. Ya. Jadi waktu peluncuran buku autobiografi ini kerjasama dengan Fit ya. Mereka mendesain dari sketsa Bapak. Makanya kita sebut scarf itu dan tote bag itu ya namanya brush. Ya, itu namanya brush. Nah, itu dari buku sketsa Bapak yang didesain oleh Fit untuk kita, ya. Gitu. Jadi kita berusaha untuk pakai media-media lain gitu, ya. Itu sih. Jadi memang ada terobosan yang lain tuh? Iya. Jadi ada scarf satu lagi yang kerjasama juga sama desainer, itu desainer Stella Risa juga bikin scarf juga. Jadi, salam buat Stella Risa dari Edi Bogel gitu. Kenal ya. Buat para sahabat lintas Melawai, jangan kepanjangan, ntar bosen. Tapi nanti kita akan bikin episode berikutnya mungkin buat galeri-galeri ini kalau mereka bikin acara lintas Melawai kita diundang. Terus dong. Cover lagi, terus juga buat virtual genggam sukses ya. Sukses selalu, terus juga pokoknya biar kita ada silaturahmi deh ya, saling membantu dalam pandemik ya. Jangan lupa di subscribe sama di like ya gitu ya. Di lintas Melawai la 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 la. Ya terima kasih kisnya gimana?